Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Mariam dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan mereview salah satu buku karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Novel ini terdiri dari 3 trilogi. Yang pertama, Catatan Buat Emak, yang kedua, Lintang Kemukus Dini Hari, dan yang terakhir, Jentera Biang Lala. Tapi, di video kali ini saya hanya akan mereview satu trilogi saja, yaitu trilogi yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Ronggeng Dukuh Paruk trilogi pertama merupakan karya dari Ahmad Tohari yang diterbitkan pada tahun 1982 dengan jumlah halaman sebanyak 174 halaman untuk buku pertama. Pada bagian orientasi menceritakan tentang kehidupan Rasus dan Serintil ketika masih kecil yang harus ditinggal oleh kedua orang tua mereka karena peristiwa keracunan tempe bokrek yang menimpa warga Dukuh Paruk. Dukuh Paruk sendiri merupakan rekaman kehidupan dan adat kebiasaan masyarakat Dukuh Paruk. Dalam cerita itu adalah sebuah desa yang terpencil di Jawa, sangat miskin dan terbelakang, baik kehidupan ekonomi, budaya, maupun pendidikannya. Gambaran kemelaratan di desa Dukuh Paruk itu terpelihara secara lestari karena kebodohan dan kemalasan penghuninya. Dalam novel ini, yang paling mencolok adalah kisah yang disajikan pengarang tentang asal-usul penduduk daerah itu dan kehidupan mereka yang tergantung pada kehidupan ronggeng. Seperti yang terbayang dari judul buku itu, nenek moyang penduduk Dukuh Paruk itu bernama Ki Saca Menggala, seorang Bromo Corah yang menjadi musuh kehidupan rakyat. Akan tetapi setelah ia tiada dan dikuburkan di punggung bukit kecil di tengah-tengah Dukuh Paruk, kuburan itu menjadi pusat kehidupan kebatinan mereka. Perilaku penduduk Dukuh Paruk itu tergambar dari gumpalan abu kemenyan di kuburan Seca Menggala. Menabuh calung dan gendang serta meronggeng adalah kegiatan mereka yang menghidupkan desa itu. Tidak ada pendidikan moral, etika, dan agama di desa itu. Oleh karena itu, jika seorang perempuan ingin menjadi ronggeng, ia harus berpedoman pada apa yang diajarkan atau yang dikehendaki oleh leluhur mereka, Ki Seca Menggala. Untuk mengetahui keinginan orang yang sudah mati itu, diadakan upacara sesajian agar arwah nenek moyang itu hadir. Di samping itu, seseorang yang ingin menjadi ronggeng harus melalui berbagai syarat, antara lain harus bersedia melalui upacara buka kelambu, yaitu sayembara untuk memperoleh keperawanan calon ronggeng dengan membayarkan uang yang jumlahnya sangat tinggi sesuai dengan permintaan dukung ronggeng yang mengasuh calon ronggeng itu. Konflik utama Ronggeng Dukuh Paruk yaitu ketika malapetaka keracunan tempe bongkrek yang membunuh sebagian masyarakat Dukuh Paruk termasuk kematian Ronggeng Dukuh Paruk yang terakhir serta penabuh gendang 12 tahun yang lalu. Munculnya konflik lain ditandai ketika Serintil mulai menjadi ronggeng baru. Saat itu kehidupan Serintil mulai berubah. Serintil menjadi penari ronggeng pada saat dia berumur 11 tahun. Dari yang dulunya sebelum menjadi ronggeng, ia sering bermain bersama Rasus, Warta, dan Darsun di bawah pohon nangka sambil mengembala kambing. Tapi setelah menjadi ronggeng, dia sudah tidak ada waktu untuk bermain. Menanggapi hal itu, Rasus mulai renggang dengan Serintil, wanita yang disukainya. Konflik utama dikembangkan dengan kuat pada bab 3, yaitu ketika Serintil harus menyelesaikan syarat terakhir menjadi seorang ronggeng. Syarat terakhir yang harus dipenuhi itu bernama buka kelambu. Sebuah syarat yang akan menggoyahkan hubungan Rasus dan Serintil. Tradisi buka kelambu adalah persyaratan terakhir yang harus dilakukan seseorang agar menjadi ronggeng sejati. Itulah yang harus dilakukan oleh tokoh Serintil yang ingin menjadi ronggeng dalam cerita ini. Bagi masyarakat Dukuh Paruk, seseorang ronggeng adalah segala-galanya. Bahkan, seorang istri akan sangat berbangga apabila suaminya sanggup mendapatkan keperawanan ronggeng itu. Oleh karena itu, setelah menjadi ronggeng,
Serintil sangat dipuja-puja oleh penduduk Duku Paruk. Sebaliknya, bagi tokoh Rasus, teman sepermainan Serintil sejak kecil, hal itu menjadi jurang pemisah yang menyakitkan hati, karena ia merasakan ada sesuatu yang hilang, yaitu bayang-bayang emaknya yang tidak pernah dikenalnya sejak kecil karena tewas dalam prahara tempe bongkrek, tetapi menjelma dalam diri Serintil. Adat kebiasaan memuja-muja ronggeng hanya dimiliki oleh penduduk daerah Duku Paruk. Di luar daerah Duku Paruk, citra Serintil yang sudah menjadi ronggeng itu dianggap sangat rendah derajatnya. Ia disamakan dengan wanita asusila. Puncak permasalahan terjadi ketika Serintil telah menjadi seorang ronggeng Duku Paruk. Itu tandanya Serintil menjadi milik orang banyak, dan Rasus sebagai seorang laki-laki yang menyukainya harus merelakan. Serintil yang mulanya hanya anak perempuan biasa, kini menjadi seorang penari ronggeng. Hal itu membuat Rasus kecewa, karena gambaran emak yang selalu ia bayangkan seperti Serintil harus hancur berkeping-keping. Rasus pun pergi meninggalkan Duku Paruk dan beralih profesi sebagai penjual singkong di pasar. Pasar itu juga ternyata memberinya cakrawala lebih luas kepada Rasus tentang banyak hal. Dulu dunia baginya adalah Duku Paruk dengan sumpah serapahnya, dengan kemalaratannya, dan dengan kecabulannya yang sah. Sampai hari-hari pertama ia menghuni pasar Dauan. Ia menganggap nilai-nilai yang dibawa dari Duku Paruk secara umum berlaku pula di semua tempat. Ternyata tidak demikian. Pengalamannya dengan seorang yang bernama Siti akan membuktikannya. Lebih dari itu, karena Siti secara tidak langsung mengajarinya bahwa dunia perempuan takkan terwakili oleh Serintil seorang. Siti, seorang gadis seusia Serintil. Setiap pagi dia membeli singkong di pasar Dauan. Ibunya menjadi penjual berjenis-jenis makanan yang terbuat dari umbi akar tersebut. Ibu Siti tidak berjualan di pasar itu. Tetapi di pasar Dauan, orang dengan mudah mendapat segala macam keterangan. Karena setiap pagi dia melayani Siti, maka dia mulai menyenanginya. Sikapnya yang malu-malu dan hampir menutup diri sering merangsang dirinya untuk menggodanya. Sekali waktu ia tak berhasil mencegah tangannya yang lancang. Kerudung yang selalu menutupi kepala Siti, ia singkapkan. Putih pipi dan keindahan tengkuknya tak bertirai lagi. Tak ayal tangannya bergerak mencubit pipi putih itu. Sedikit pun ia tak merasa bersalah berbuat demikian. Duku Paruk panjang usia mengatakan perkara mencubit pipi sama sekali tidak tabu, apalagi dosa. Kata dosa sendiri baru ia dengar setelah meninggalkan Duku Paruk. Tetapi karena kelancangan tangan itu, mendapat pengalaman baru yang getir. Setelah itu Siti membeliakan mata, pipinya merona. Gadis itu terpaku sejenak dengan tatapan mata menghujam jantung. Kejadian itu memancing tawa orang-orang di pasar. Sedangkan Rasus terpaku heran dan terkejut. Hanya mencubit pipi, apa yang luar biasa dalam perilaku sepele itu? Penyelesaian masalah yaitu ketika Rasus menjadi toban dari para tentara yang menjaga daerah Dauan pada saat itu yang marak terjadi perampokan. Sampai pada saat malam di mana para perampok itu memasuki wilayah Duku Paruk. Tentu saja sasarannya ialah kediaman Serintil. Dari kejadian ini, Rasus berhasil membunuh 2 orang perampok yang menjadikannya begitu dipuji-puji warga Duku Paruk. Namun, Rasus pergi meninggalkan Duku Paruk kedua kalinya untuk mengikuti para rombongan tentara. Rasus merasa Duku Paruk bertindak semena-mena dan hanya menciptakan kesengsaraan baginya. Sebagai seorang anak yang menghubungkan diri emaknya dengan diri Serintil, Duku Paruk membuat noda dalam hidupnya. Kepergian Rasus untuk menentukan pilihan-pilihan yang nantinya akan mengubah segalanya tentang Serintil, asal-usul ibunya, dan juga tujuan hidupnya. Itulah review dan ulasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.